Kalau okupasi terapi sendiri itu sebenarnya terapi yang dikasih untuk orang-orang dengan gangguan pada aktivitas sehari-hari, entah berbicara, entah dia belum bisa mandi, atau masalah perilakunya juga, produktivitasnya juga, dan pleasure itu pemanfaatan waktu luang. Misalkan kalau pada anak tuh kan dia belum bisa bermain dengan mandiri, itu juga kita ajarin Pak di sini. Nah kalau di masyarakat itu kan yang orang awam tahu gitu ya, anak tuh mengalami hiperaktif katanya kan. Terus satu lagi mungkin anak itu keterlambatan dalam aktivitasnya gitu kan. Nah, apakah itu juga termasuk di dalam pelayanan okupasi? Iya, benar sekali. Jadi kebanyakan yang dirujuk ke okupasi terapi itu memang anak-anak yang keterlambatan berbicara, terus dia juga masalah perilakunya, regulasi emosi, lalu juga dia bisa jadi belum bisa melakukan aktivitas secara mandiri gitu Pak. Jadi guys, ternyata okupasi terapi ini adalah untuk anak-anak atau orang dewasa juga ya, orang dewasa yang hiperaktif, kemudian terlambat bicara, kemudian temperamental, mudah emosi ya, atau emosinya melampaui batas gitu ya, sulit mengendalikan diri gitu ya. Nah, layanan itu biasanya dari umur berapa sampai umur berapa yang bisa dilaksanakan? Kalau di sini bisa dari 0 sampai 12 tahun kalau yang untuk anak, tetapi kalau untuk dewasa itu nggak ada batasnya Pak. Nggak ada batasnya gitu. Ya. Jadi kalau anak-anak yang usia sekolah, prasekolah juga bisa di sini ya. Iya, jadi bisa ketika bermasalah untuk menulisnya, untuk duduk tenangnya kita latih di sini supaya bisa menulis, bisa duduk tenang. Atau untuk misalnya ada anak yang sulit konsentrasi berpikir bisa ya? Bisa. Jadi dia belum bisa atensi sama gurunya, itu bisa dilatih juga. Nah guys, anak-anak yang nggak mau sekolah nih karena takut dengan lingkungan, barangkali bisa juga dilayani di sini ya, supaya dia bisa bersosialisasi, supaya dia bisa lebih dekat dengan teman-teman gitu ya. Iya benar sekali. Nah ini kalau kita lihat banyak sekali peralatan di sini nih Mbak. Mungkin bisa disampaikan dari sini apa saja fungsinya seperti ini nih. Kita lihat ada kolam bola ya. Iya, kalau mandi bola ini sebenarnya kalau pada anak-anak tuh disukai sekali sama anak Pak, karena di sini ngebuat calming, ngebuat tenang. Anak baru masuk kan, dia merasakan sensasi di antara bola-bola itu, rasanya tuh badannya tuh tenang kayak gitu. Terus dia nanti nggak terlalu banyak gerak masuk ke dalam sini. Kan kalau di dalam air kan seperti itu juga efek sampingnya Pak. Gitu. Kalau yang ini bola raksasa ya? Pak. Bola raksasa guys. Ini kalau kita main ini lapangannya nggak sebesar apa nggak tahu. Ini apa fungsinya? Ini fungsinya biasa dipakai pada anak-anak yang cerebral palsy Pak. Salam. Yang fisiknya kurang kurang bisa bergerak, kurang bisa duduk dengan seimbang, nanti dilatih di atas bola gym. Gitu. Anaknya didudukkan di situ. Didudukkan di atas bola gymnya. Terus petugasnya megangin gitu ya? Iya, nanti kita melatih keseimbangannya. Baik, kita lihat yang lain ya. Iya. Kalau yang ini apa nih? Kalau ini ayunan ini untuk melatih keseimbangan anak biasanya. Kalau anaknya belum bisa seimbang duduknya, biasa dia harus duduk di sini, langsung pegang ayunannya gitu. Jadi duduk kayak memeluk ini ya, ayunan untuk melatih keseimbangan ya. Benar sekali. Terus juga kekuatan tangannya juga bisa. Kekuatan tangan. Kalau yang ini? Kalau yang ini ada tangga-tangga. Ini monkey bar ini melatih. Apa namanya? Monkey bar. Monkey bar guys. Monkey bar. Ini untuk melatih tangan dan kakinya, koordinasi tangan dan kaki, dan juga ini keseimbangan nih Pak. Karena kalau anak nggak seimbang pasti dia bakal jatuh kayak gitu. Melatih keseimbangan ya. Melatih keberanian juga nih Pak. Benar. Nah yang ini kan model ayunan nih. Benar. Kalau di taman-taman kanak-kanak atau TPA kita ada nih ayunan. Nah, apa fungsinya nih? Kalau ayunan ini sendiri juga melatih keseimbangan Pak. Jadi anak itu nggak cuman bisa duduk, jadi duduk kan otomatis pinggang sama pinggulnya ya Pak harus seimbang. Tapi kalau berdiri Pak, itu lebih banyak lagi yang harus dilatih. Kakinya harus kuat, tangannya harus pegang ini. Nah itu juga melatih konsentrasi juga Pak, seperti itu. Terus ada lagi, saya lihat ini ada
apa? Tangga, permainan tangga ya? Tangga. Ya, kalau tangga ini biasa dilatih untuk motorik kasarnya. Biasa pada anak-anak yang fisiknya kurang bisa berjalan dengan lancar nih Pak. Oh, latihan ini ya? Jadi koordinasi naik ke atas. Biasanya anak 1 tahun kan udah bisa ya Pak ya melangkah kayak gitu. Nanti untuk 2 tahun sampai 3 tahun pun udah harus bisa sampai atas ini nih Pak. Kalau untuk naik tangganya motorik kasarnya seperti itu. Ini satu lagi, ini apa nih? Nah, kalau ini sebenarnya dipakai untuk anak cerebral palsy Pak. Biasa ditegakkan. Cerebral palsy. Iya. Mungkin bisa jelaskan ke apa? Teman-teman saya di luar sana, Iya. apa itu cerebral palsy? Cerebral palsy itu sebenarnya gangguan neurologis ya. Jadi anak itu entah tangannya itu kaku atau lemas sekali, kakinya juga bisa lemas sekali atau kaku. Nah, biasa dia belum bisa berdiri nih. Kalau belum bisa berdiri, biasanya diikatkan di sini Pak, sambil diberdirikan seperti itu supaya Umur dia. berapa biasanya untuk terapi ini? Kalau ini bisa kalau dari kecil dia sudah didiagnosis sama dokter cerebral palsy, dilatih untuk bisa berdiri, terus nanti bisa ditegakkan di sini Pak, kayak gitu. Karena fungsionalnya kita itu sambil berdiri, misalkan berdiri sambil pasang puzzle, sambil lempar bola, seperti itu Pak. Nah, ini ada lagi papan yang bergambar atau ditempeli dengan apa nih bentuk? Ada kaki, ada bintang ya? Ya. Ini hewan ya, ada burung, Ya. bebek ya, gajah. Ini apa nih fungsinya? Nah, ini fungsinya sebenarnya bisa untuk melatih kakinya. Kalau sebelum naik ke atas perosotan, dia bisa naik dari sini, Pak. Jadi kekuatan otot kakinya di sini dan juga bisa melatih tangannya, Pak. Kalau dia sebelum naik, dia harus bisa mutarin dulu seperti ini. Dan juga bisa bahasanya Pak, ini apa? Misalkan bintang laut, ini kerang, ini bebek, seperti itu Pak. Jadi ini papan untuk naik tangga di sini. Iya, benar. Tapi juga untuk memberikan dia pendidikan atau pelajaran tentang pengenalan ini ya. Iya, benar sama sekali. fungsi tangannya gitu ya, Iya. bisa dia memutar, bisa berpegang gitu ya. Iya. Terus kakinya juga bisa berpijak ya. Iya, benar. Oh, ini juga salah satu bentuk. Ini guys, bentuk layanan okupasi terapi di rumah sakit jiwa ini. Kayaknya super lengkap nih. Oke Mbak Elsie, mungkin nanti kita lanjutkan dengan yang lain. Baik Pak. Saya mau lihat dulu yang terapi bicara ya. Oh baik. Makasih. Ya terima kasih Pak. Mbak Esti, ini kita sekarang berada dalam salah satu ruang kegiatan okupasi terapi. Apa istilah namanya? Ruangan Sunezelan. Sunezelan. Ruang Sunezelan ini ternyata ada berbagai macam peralatan yang bisa digunakan untuk terapi kepada anak-anak. Bisa disampaikan kepada kami ini apa namanya dan fungsinya untuk apa nih? Oke. Kalau di sini memang ruangan Sunezelan itu berfokus pada visual. Jadi like nih. Jadi pada anak yang autis biasanya melihat ikan-ikan seperti ini akan meningkatkan ketenangan, calming. Terus dia juga bisa melihat gimana gerakan-gerakan dari ikan. Lalu di situ juga bisa belajar gimana bahasanya. Kayak ikannya warna biru, warna pink. Nanti dia melihat gerakan-gerakan ikan itu otomatis matanya juga bergerak kan Pak. Jadi visualnya juga meningkat seperti itu dan ketenangannya juga meningkat. Oh gitu Seperti ya. itu. Terus kalau yang seperti ini apa nih? Kalau di sini bisa juga kita sama anak-anak yang autis itu diterapi dengan dia bisa menggerakkan ini seperti ini itu. untuk digerak-gerakkan gitu. Iya, dan dia juga bisa melihat warnanya berbeda-beda. Jadi sebentar warna apa ya? Oh, ini bisa warnanya berubah-ubah. Biru, benar, Oh, bisa iya Pak. berubah-ubah ya. Oh, ini jadi biru, kuning ya. Oh, ya, ternyata lengkap juga ya. Hampir ini ya, hampir sempurna pelayanannya ya. Terus kalau yang ini apa? Kalau ini sebenarnya kalau dihidupkan bisa warna-warni juga Pak. Oh, Seperti lampu-lampu. lampu-lampu juga ya. Ya, Bukan lampu-lampu seperti juga. bel tombol kita
cerdas bisa cermat itu juga. bukan ya? Bisa juga seperti itu kita coba, tapi di mana ya Pak ya? Oh, nanti di sini aja kalau ada ya. Iya. Oke, itu juga salah satu. Nah, sekarang Mbak Esti, apa teman-teman di luar pada tahu bagaimana sih caranya untuk masuk mendapat layanan di sini di okupasi terapi kita? Oke, kalau di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi ini sendiri, kita punya dua alur untuk bisa masuk ke pelayanan okupasi terapi. Yang pertama, alurnya adalah dua-duanya sama-sama harus mendaftar. Tetapi yang pertama, ketika anak itu belum di-asesmen oleh dokter anak atau oleh psikiater atau psikolog, yang pertama masuk daftar, lalu di sini juga di-asesmen oleh bagian dari psikiater, dokter Diva, lalu diarahkan ke dokter rehab medik dan lalu dirujuk ke okupasi terapi. Lalu alur yang kedua itu jika anak sudah di-asesmen oleh psikiater atau dokter anak atau psikolog anak, itu juga bisa membawa surat rekomendasi atau surat rujukan dari dokter itu sendiri mengenai kondisi anak ini, lalu masuk ke dokter rehab medik dan lalu ke okupasi terapi. Jadi memang sebelum masuk okupasi terapi harus dari dokter rehab medik dulu nih yang paling penting, seperti itu Pak. Jadi guys, intinya kalau teman-teman punya rencana untuk misalnya anaknya mau mendapatkan layanan okupasi terapi, silakan dulu ke dokter anak baik di luar atau di rumah sakit lain, lalu nanti diminta rujukan untuk ke sini. Di sini nanti bisa langsung ke dokter rehab medik gitu ya. Tapi kalau tidak mendapat atau tidak mau membawa surat rujukan dari dokter lain, nanti daftar aja di bagian pendaftaran, diarahkan ke dokter psikiater ya. Psikiater nanti ke dokter medik, baru dokter medik yang mengarahkan untuk mendapat okupasi gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi sudah alur, biayanya berapa cuma kira-kira? Mereka juga perlu tahu nih kayaknya. Iya. Kalau di okupasi terapi sendiri pelayanannya hanya 33.000. Itu untuk sekali sesi terapi. Nanti kembali lagi kepada dokter rehab medik apakah menyarankan 2 kali seminggu untuk terapi di okupasi terapi ataukah 3 kali seminggu atau 1 kali. Hanya 33.000 saja Pak. Oh, 33.000 sudah dapat layanan okupasi terapi. Baik guys, terima kasih Mbak Esti sudah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan ini menjadi teman-teman menjadi bahan pengetahuan dan pelajaran untuk menggunakan layanan kita di sini ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Guys, kita sekarang berada di ruangan terapi bicara. Masih satu rumpun dengan kegiatan okupasi terapi. Semua ini termasuk di dalam bagian layanan rehabilitasi medik. Jadi guys, dengan Mbak siapa? Saya Mbak Puji. Mbak Puji ini sebagai pemberi layanan terapi bicara. Teman-teman di luar sana Mbak Puji pengen tahu apa saja sih terapis bicara itu yang diberikan kepada pasiennya, dan sebenarnya pasien yang seperti apa yang mendapatkan terapi bicara ini? Kalau saya akan menjelaskan kepada teman-teman di luar sana, terapi bicara itu adalah terapi yang diberikan kepada gangguan komunikasi, bahasa, dan bicara pada anak. Kalau orang dewasa bisa juga? Bisa Pak, untuk pada orang stroke itu kan terganggu pada gangguan bahasa dan bicara juga. Ya? Oh iya. Terus alat-alat apa saja yang diberikan atau di terapi kepada anak yang mengalami gangguan tadi? Oke, baik, saya akan menjelaskan di sini ada flashcard. Flashcard itu meningkatkan untuk gangguan komunikasi anak, misalnya seperti flashcard aktivitas makan, minum, tidur, dan lainnya, itu untuk aktivitas keseharian mereka. Jadi saya akan menjelaskan tentang flashcard ini. Jadi untuk gangguan anak komunikasi gitu Pak. Oh ya, jadi kartu permainan ya, flashcard gitu ya. Benar, Terus ada lagi alat lain mungkin yang bisa disampaikan kepada pemirsa di luar sana? Baik, teman-teman, ini adalah namanya pegboard. Pegboard ini untuk meningkatkan kefokusan pada anak atau bisa juga untuk menyesuaikan warna. Misalnya ini kan warna putih, nanti kita akan menjelaskan kepada anak ini warna putih. Nanti mereka atau anak-anak itu akan mencocokkan warna ini pada pegboard gitu.
Ini namanya pegboard. Iya benar, pegboard. Oh, Pak. pegboard. Pegboard itu papan permainan atau papan masukan lubang gitu ya? Iya benar, Oh, Pak. iya. Terus ada lagi, satu lagi Ini juga puzzle ya. Apa namanya? Puzzle. Puzzle ya. Puzzle ini bisa untuk untuk terapi bermain anak. Jadi bisa juga untuk melatih meningkatkan kefokusan anak dalam melakukan pasang puzzle ini gitu, Pak. Oh, jadi melatih kefokusan Iya ya? benar, Kefokusan. sama kontak matanya juga. Kontak Gitu, mata. Pak. Oh, jadi terapi bicara ini juga mengajarkan anak untuk berkonsentrasi ya? Iya benar, Pak, Berkonsentrasi. untuk konsentrasi. Nah, bisa nggak anak-anak yang di luar sana misalnya gagap atau bicaranya nggak jelas gitu di terapi di sini? Bisa Pak, untuk Bisa, ya? anak yang gagap ini bisa diterapi di bagian terapi bicara. Oh, anak gagap bisa diterapi secara Iya. anak-anak yang menderita apa lagi yang bisa diterapi Anak secara? gagap, tunarungu. Tunarungu yang bisu ya? Iya, Atau benar. tidak bisa mendengar ya? Iya, Iya. benar. Terus apa lagi? Nanti anak autis itu kan kalau autis pasti dia mengalami keterlambatan bicaranya. Gitu, bisa. Anak autis itu tidak hanya mendapat layanan okupasi, tapi Iya, juga tapi juga mendapat terapis layanan bicara terapis ya. bicara. Nah, tadi yang orang dewasa misalnya kena stroke, itu Iya, kan iya. bicaranya juga seperti terganggu ya. Terbata-bata. Terbata-bata. Iya, Terus di terapis bicara juga bisa Iya, itu ya? bisa Pak untuk terapis bicara Oh, iya. gangguan stroke itu. Nah guys, kalau guys di luar sana kena stroke dan bicaranya juga terbata-bata, datang aja ke sini. Iya. Bisa dibantu terapis bicara, atau saudara-saudaranya barangkali yang ingin mendapat layanan terapis bicara ada di Rumah Sakit Jiwa ini Iya, ya. benar. Oke, terima kasih Mbak Uji. Mudah-mudahan ini pendidikan atau edukasi ini bisa ditonton semua orang di luar sana dan mereka juga mau untuk mendapatkan layanan di sini. Iya. Makasih. Sama-sama Pak. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, gambaran layanan okupasi terapi, terapis bicara di Rumah Sakit Jiwa ini.